Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik ya menyertai kalian, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan ridhonya, dan selalu mendapatkan apa yang kalian cita dan cintakan. Amin. Kembali di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, dimana pada kesempatan kali ini siap kembali di hadapan kalian dengan judul barunya, yaitu haruskah kamu bertahan dengan hubunganmu dengan dia. Ya, general reading kali ini mengambil sebuah judul dari seorang sahabat yang request ya. Des, tolong dong aku request, haruskah aku bertahan dengan hubunganku ini, katanya gitu. Oke. Sekarang Mendes akan coba realisasikan ya, semoga berkenan ya. Oke. Sekarang di hadapan kalian sahabatku semua ada 3 pilihan ya, seperti biasa. Gondes Mendes sudah shuffle ya. Silakan pilih 1, file 2 atau file 3, dimana masing-masing sudah diwakilin oleh bunga-bunga pita. Silakan dipilih ya. Gunakan hati, fokuskan hati, pandangan ya, pikiran, dan bayangkan orang yang kamu pertanyakan di sini. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk diberikan yang terbaik untuk kalian semuanya. Oke, amin. Silakan dipilih 5 detik saja ya, tidak lebih. Oke, mari kita mulai ya. Dimulai dari file pertama, diwakili oleh bunga pita warna kuning sedikit oranye. Nggak ngerti warna soalnya. Haruskah kamu bertahan dengan hubunganmu ya, hubunganmu dengan dia? Haruskah bertahan? Mari kita ulik bersama-sama. Bunga orange ya, aku taruh sini saja. Kita mulai tebar kartunya ya, baru nanti kita ulik bersama. Oke, siap? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari bottom of the deck-nya. Di sini ada as ya, ada as. Oke. Kemudian ada 6 clue-nya ya, ini ya, clue-nya. Kemudian kita tebar kartunya untuk mewakili perasaan si dia yang di sana, yang dipertanyakan. Ada temperance, ada 5 pedang, ada judgment, ada the Fool. Oke, mewakili dia ya. Kemudian untuk klarifikasinya di sini ada the Wood, ada Ace of Wands ya, ada Judgment, dan ada 9 pedang. Oke, mari kita ulik bersama. Haruskah kamu bertahan dengan hubunganmu dengan dia gitu ya? Ya, atau layakkah gitulah pokoknya. Apakah kamu harus bertahan dengan hubunganmu itu? Maksudnya seperti itu mungkin ya. Oke, kita mulai, kita ulik satu persatu, dimulai dari bottom of the deck-nya. Bottom of the deck-nya adalah as keriting ya. As keriting adalah diartikan sebagai kekayaan ya, kekayaan, kesehatan, cinta, dan kebahagiaan ya, atau bisa diartikan sebagai sebuah surat tentang uang ya. Pribadi dari bottom of the deck ini sendiri adalah intuitif, ceria, natural, dan ramah ya. Kemudian kalian berdiri dengan elemen api ya, ada Aries, Leo, dan Sagittarius, dan elemen air, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke ya. Kemudian clue-nya ya, kita lihat clue-nya apa, arti dan maknanya. 66 ya. Ini merupakan angka terbaik dalam set ramalan ini ya. 66 itu angka yang paling bagus lah ya. Kekuatan mencapai keberhasilan dan kebahagiaan dalam setiap segi kehidupan kamu di sini ya. Oke. Sekarang kita lanjut untuk tebaran kartunya mewakili perasaan si dia ya.
Haruskah kamu bertahan dengan hubungan dengan dia, hubunganmu dengan dia? Apakah harus dilanjut? Harus bertahan. Temperance ini diartikan sebagai sesuatu godaan dalam diri. Diartikan sebagai godaan dari dalam diri sendiri gitu ya. Terus bisa diartikan juga sebagai modernisasi, yaitu seseorang yang selalu mengalami perubahan untuk setiap ya lebih maju selangkah daripada orang-orang kemarin gitu. Ya modern lah, orangnya bersifat modern gitulah ya, senang dengan pembaharuan gitulah ya. Terus atau bisa juga diartikan sebagai mencari kebenaran ya, mencari kebenaran atau kalau untuk di sini diartikannya sebagai godaan dari dalam diri aja ya, soalnya kita berbicara tentang cinta ya. Kemudian ada manipulasi. Dia seseorang yang menyukai tentang pembaharuan ya, tentang pembaharuan, dan seseorang yang suka tergoda oleh, jadi godaan itu hadir dari dalam dirinya sendiri gitu loh. Jadi dia suka sekali melakukan suatu perubahan dimanapun juga di sini itu terjadilah manipulasi terhadap suatu hubungan gitu ya, termasuk manipulasi tentang hubungan cinta dia gitu ya. Di sini juga ada judgment ya. Judgment itu bisa diartikan sebagai penyembuhan atau penghakiman atau penyelesaian juga di sini ya. Terus ada the full, awal dari segalanya ya. Diklarifikasikan di sini juga ada fase lama pindah ke fase baru dan melakukan suatu tindakan, yaitu penyelesaian tentang apa yang akan terjadi nanti, apa yang telah terjadi di atas ini ya. Klarifikasinya di sini sehingga membuat dia itu tidak bisa tidur. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Hubungan ini menurut dia adalah suatu manipulasi. Menurut dia itu suatu manipulasi. Dia itu menginginkan suatu perubahan setiap hubungan itu, terutama kamu ya, terhadap kamu pasangan dia gitu. Dia itu memperlakukan kamu tuh seperti hal-hal yang memang harus mengikuti dia gitu. Karena dia memanfaatkanmu itu bukan karena uang kamu atau apa, tapi dia memanfaatkan kamu itu untuk suatu hal-hal yang modern. Misalkan gini ya, kamu harus begini. Kalau kamu misalkan lipstik kamu menclong ya, kamu harus pakai lipstik yang benar, karena lipstik kamu juga tidak bagus gitu. Misalnya ini misal contoh kecil, kita kan bicara tentang seorang wanita pakai baju juga. Dia selalu memanfaatkan kamu itu untuk hal-hal keinginan dia, yaitu pembaharuan gitu, kayak hal-hal yang modernisasi gitu ya. Kalau kamu nggak pintar, kamu harus pintar gitu. Jadi dimanfaatkan terus ini supaya untuk keuntungan dia sendiri. Istilahnya kalau orang bilang tuh biar nggak malu-maluin gitu. Tapi tujuannya biar dia kalau jalan kamu itu ya di hadapan teman-temannya tuh nggak memalukan gitu. Karena kamu memang serba bisa gitu, misalkan kamu bersolek juga pasta cantik gitu. Nah pokoknya istilahnya kalau zaman sekarang itu tidak malu-maluin di bawah kondangan gitu loh. Nah itu dia di situ manipulasinya di situ. Karena apa? Dia tidak mau hal-hal seperti masa lalu. Dia ingin pembaharuan yang memang benar-benar dilakukan untuk suatu kebaikan. Karena dia pernah masa lalu itu ada temperance begini yang membuat dia itu harus benar-benar bisa tergoda sama yang lain ya kan. Makanya pada kesempatan kali ini dia menggunakan manfaatnya, bertindak untuk memanfaatkan kamu agar jangan sampai terulang masa lalu itu dia sampai tergoda yang lain. Karena pasangannya tuh kurang menyenangkan gitu loh, kurang bisa dipamerkan gitulah istilah kasarannya ya. Makanya di sini ada benar-benar penyembuhan untuk masa lalu agar menjadi lebih baik ya, dan dia tidak kembali semangat. Karena apa? Dia itu orangnya kayak semacam intuitif gitu loh. Kalau pasangannya ndak nyentrik apa ya, maksudnya nggak ngikutin seperti tren dia gitu tuh, dia nggak bisa tidur. Gimana sih ngupayain supaya pasangan dia itu menjadi benar-benar seperti yang dia inginkan. Nah di situ dia itu cuma menginginkan hubungan ini itu seperti yang dia inginkan gitulah ya.
termasuk dari cara pakaian kalian, cara berhubungan dengan teman yang lain juga harus ngikutin dia gitu ya, terus harus sesuai dengan dia pokoknya. Ya manfaatnya tuh cuma di situ doang, bukan karena materi. Kalau sayang pasti sayang dia ya, tapi enggak, karena ada fase baru di sini. Dia cuma ingin mungkin masa lalunya begitu buruk sehingga dia pernah merasa bilang ke yang lain, sahabat yang lain, mungkin cewek kamu begini atau cowok kamu begini, sehingga dia merasa benar-benar shock dan memerlukan suatu penyembuhan hati di sini ya. Karena juga sempat dia tergoda oleh orang lain karena suka bahasa kerennya tuh dibully gitu ya, dibully gitu. Nah dia merasa sekarang bersama kamu, ketemu kamu, nah, dia ingin sekali memanfaatkan kamu untuk menyembuhkan perasaan dia agar dia bisa menjadi seseorang yang pantas di hadapan teman-temannya gitu. Ini kan awal dari semuanya, ada fase baru, bertindak untuk menyembuhkan agar dia kembali semangat, tidak gelisah, tidak sampai nggak bisa tidur kayak gitu, ya kan? Di sini adalah keberhasilan cinta. Nah, dia merasa keberhasilan cinta itu ya seperti itu, diakui teman, keberadaan kamu itu, terus kamu juga memang benar-benar bisa sama dia itu seperti yang dia ingin gitu. Maksudnya bukan kamu harus materinya keluar banyak, bukan, atau untuk nafsu, itu bukan. Kayak ini orangnya kan senang hal-hal yang baru, senang hal-hal yang modern gitu loh. Bukan kamu mau dijadikan sesuatu yang negatif, bukan. Cuma ya sebetulnya kalau dipikir-pikir untuk hal negatif, positif juga sih untuk kita, biar kita menjadi lebih, kalau kemarinnya kita jelek jadi agak cantik gitu. Seperti itu sebetulnya, ya kan? Kalau haruskah kamu bertahan dengan hubungan kamu dengan dia itu, ya sekarang terserah kalian. Tujuan dia sih kalau menurut aku mah bagus, cuman ya agak kerepotan juga ya, agak kerepotan juga. Orangnya tuh ceria, ini tuh orangnya tuh yang penuh intuitif, ceria ya, dan mudah tergoda oleh dari dalam diri sendiri. Nggak ada yang nyuruh, tapi dia ya kadang-kadang ngebayangin apa ya, mempunyai cewek yang cantik, mempunyai cewek yang pintar, mempunyai cewek yang inteleks gitu, yang brainnya oke gitu. Nah di sini makanya kamu dimanfaatkan untuk keinginan dia, dibentuknya menjadi seseorang yang modern gitu loh, yang bisa ditampilkan tapi tidak norak gitu. Oke ya, file nomor 1 seperti itu. Jadinya ya sekarang haruskah kamu bertahan dengan hubunganmu ini, terserah kalian. Punyamu, pacar kamu, doi kamu itu berkehendaknya seperti itu, atau gebetan kamu atau suami kamu seperti itu keinginannya ya. Kalau kalian merasa keberatan ya bilang aja, saya keberatan untuk seperti ini karena ini bukan tipeku gitu. Aku nggak bisa apa gimana, bicara baik saja, jangan berantem, nggak bagus ya. Sekarang Mendes kocok untuk sebagai saran buat kamu yang menonton ya. Oke. Pilih 4 saja ya. Ini udah jatuh 1, jatuh 2, jatuh 3, satu lagi. Oh ini sudah ada 4. Oke, kita buka satu persatu pesan buat file nomor 1. 10. Apakah kamu lahir di angka 10, atau dia lahir di angka 10, atau kalian lahir di bulan 10, atau dia lahir di bulan 10, atau ini angka buat kalian jadian, atau angka di saat kalian pertama kenalan ya. Ini angka 10 hanya kalian sendiri yang tahu. Oke, aku taruh sini ya. Kemudian saran yang kedua buat kamu yang menonton ya. Jalan yang lurus untuk cinta. Ya kalau memang sesuatu hal yang tidak menyalahi atau melanggar hukum agama atau hukum negara, kenapa tidak kita ikuti saja? Atau kita nggak keluar biaya loh di sini, dia yang
mau gitu, berarti kan dia mau. Secara materi dia yang mengeluarkan kan. Jadi selama kita tidak dijerumuskan ke jalan yang salah atau negatif, ya nggak apa-apa lah. Cuma disuruh menjadi seseorang yang lebih baik ini. Egois, kamu tidak boleh egois ya. Apapun yang terjadi kalau demi kebaikan silahkan. Kalau untuk keburukan ya boleh kalian bicara. Tapi kadang-kadang nggak kuat Des, kan aku harus begini begitu, itu bukan tipe aku. Ya bilang aja gitu. Saling menyayangi, kalian tuh saling menyayangi kan. Sejatinya kalian tuh saling menyayangi. Jadi ya haruskah bertahan? Kalau menurut Mendes sih selama masih baik-baik aja dipertahankan. Atau kalau memang kamu nggak sesuai ya dengan kamu mau ya coba dulu lah beberapa bulan gitu. Udah lama Des mencoba gitu. Ya coba kalian tanyakan sama si dia gitu. Ini bisa vice versa ya. Bisa ini kamu yang punya kemauan pengen punya pasangan yang modern yang sesuai dengan kemauanmu, atau punya dia juga. Bisa kebalik-balik, ini energinya, ini terserah. Karena ini energi kamu atau energi dia, di mana meletakkan kamu ya. Posisinya di mana gitu. Oke. Sekarang Mendes shuffle untuk full color ampo. Kadang-kadang Mendes ngomongnya agak susah, ngasih namanya susah banget sih. Full colorful ampo on the Mendes. Apa sih Indes? Yo ketawa atau aku nek salah gini tuh aku seneng, soalnya aku tuh orangnya salah kan, jadi kalian yang benerin gitu. Orangnya tuh agak selengean, jadinya kayak aneh gitu. Kalau ngomong agak-agak halus dikit, aku tuh gondes, tahu kan kalian, belum tak jabar. Gondes itu adalah golongan orang desa. Nah, Mendes itu orang yang dari desa, jadi ya ngomongnya tuh telunyak ya, telunyak. Oke, gue cari 2 aja ya. Nggak ada yang mau jatuh nih. Kalian suka warna apa? Di situ ada warna. Ya oke, aku ambil 1. Ya, lama nanti kalian nunggunya. Udah ini aja. Oke. Kita buka yang pertama. File nomor 1. Pesan untuk kalian berdua dari alam semesta. Luka itu menyakitkan, bertahan untuk hancur. Itu kebodohan. Biar luka karena kita tidak bodoh. Maksudnya bagaimana sih Des? Ya luka itu memang sakit banget. Tapi udah luka, sakit, kamu masih bertahan. Tapi kalau bertahan untuk hancur itu namanya kebodohan. Ya luka itu sakit, ya kan? Sakit, benar-benar sakit. Tapi kalau kamu bertahan untuk hancur, nah itu suatu kebodohan buat kamu. Ya, biar luka nggak apa-apa, tetapi kita tidak bodoh gitu aja. Jadi kalian maksud kan? Oke. Teman Mendes kan pinter semua. Ya kan? Ya, terima kasih Des. Sama-sama. Dijawab sendiri, ngomong sendiri. Api amarah, ya kan? Di sini kamu cuma dijadikan pribadi yang lebih modern di sini ya. Ini pacar kamu si dia itu, si Dok itu maunya kamu tuh mengikuti keinginan dia, menjadi seseorang yang mengikuti pembaharuan dia gitu loh. Kalau kemarin agak cinta, ya sekarang cinta beneran. Kalau sekarang kemarin kamu agak kayak Mendes dulu, agak desonen ya, karena bersama dia ini, sama dia ini kamu jadi seseorang yang lebih maju gitu ya, cara penampilan gitu. Kalau kemarin kamu kurang baik, itu sekarang menjadi lebih baik gitu. Kemarin baik doang, sekarang menjadi baik. Jadi jangan marah ya. Api amarah harus ditahan di sini ya. Oke, aku punya lagi 1 saran dari alam semesta. Mendes ambil dari Angel Oracle Card ya. Aku sengaja beli untuk pesan alam secara kartu tarot ya. Aku ambil 1 aja pesannya. Bismillahirrahmanirrahim, untuk menguatkan saja ya. Oke.
Oke. Oh bukan, ini mah kartu. Oke, terima kasih. Langsung jantung cakra ya, jantung cakra ya. Iya Des, oke. Ini artinya jantung cakra. Pesan alam semesta, Angel Oracle Card. Cakra jantung ya, bukan jantung cakra. Cakra itu kan kalau bahasa Indonesia kan dibalik jadi cakra jantung. Cinta adalah inti masalahnya ya. Hatimu adalah pusat dalam fisik Anda atau kamu yang selaras ya, paling untuk dicintai. Aman bagimu untuk mencintai dan menjadi dicintai dengan hati yang terbuka ya. Saat kamu atau kami berdiri, si angel berdiri ya, maksudnya si malaikat berdiri dengan perlindungan dan bimbingan yang sempurna. Jadi di sini ini cinta kalian ini adalah bukan ya memang suatu masalah, tetapi di sini di sini ya, hatimu itu adalah pusat dalam fisikmu ya. Jadi selarasnya ya kamu itu untuk dicintai ya. Ini pasangan ini sangat mencintai kamu gitu loh, bukan sebatas cinta abal-abal gitu. Ini memang cinta sehingga kepingin kamu itu menjadi lebih baik dari yang sebelumnya gitu ya. Jadi aman ya bagimu untuk mencintai dia gitu ya, atau untuk dicintai dan mencintai gitu, karena di sini malaikat berdiri memandangmu dan memberikan perlindungan kepada kamu dengan sangat amat sempurna gitu maksudnya. Oke. Ini pesan dari Angel Oracle Card, khusus aku beli untuk pesan alam semesta untuk menguatkan pesan-pesan atau saran dari Mendes Tarot tadi, hati dan jiwa ya di sini agar kalian gitu ya. Jadi sekarang terserah kalian, haruskah kamu bertahan dengan hubunganmu atau tidak, itu terserah kalian. Yang penting kalau menurut Mendes, tujuan dia tidak melenceng dari hukum, tidak melenceng dari aturan percintaan. Dia cuma ingin seseorang yang kamu itu menjadi lebih baik dari orang-orang dulu dia gitu, orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Itu kan udah ada pasangan yang lebih dulu dari masa lalu dia lah istilahnya gitu ya. Kalau mau bertahan ya bagus lah, kamu harus mengerti dia juga kan di sini. Jadi terserah kalian. Oke, file nomor 1, jangan lupa subscribe-nya ya, jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa like-nya, jangan lupa komennya ya. Yang baru menemukan channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, silakan tekan subscribe-nya, kemudian tekan tombol notifikasinya ya. Beri kepada Gondes Mendes Tarot suatu penilaian atau suatu apresiasi. Gondes kurangi apa sih, Mendes suaranya bagaimana sih, atau Mendes terlalu klemer-klemer atau terlalu banyak tawa gitu. Silakan komen ya di kolom komentar, nanti Mendes akan respon ya. Oke, semoga kebaikan-kebaikan lain selalu pada kalian semua sahabat Gondes Mendes Tarot, dan selalu mendapatkan perlindungan, kesuksesan, dan mencapai apa yang kalian targetkan ya. Di sini kita selalu berdoa untuk kalian semua sahabat tercinta. Oke ya, ada kesalahan adalah milik Mendes Tarot ya, milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, dan ada kebenaran adalah milik Allah dan milik kalian semua ini ya. Jadi untuk diputuskan jangan sampai salah keputusan ya, jangan terburu-buru diputuskan, jangan buru-buru mengambil keputusan, karena jangan sampai kalian menyesal di akhirnya ya. Oke, sukses selalu, salam persahabatan, salam penuh kasih dari Gondes Mendes Tarot. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Haruskah kamu bertahan hubunganmu dengan si dia? Oke ya, file 2. Mari kita tebar kartunya, kemudian kita ulas atau kita ulik bareng-bareng ya. Oke, dimulai dari warna bunga dulu. Di sini file nomor 2 diwakili oleh bunga merah ya, merah. Kita tebar kartunya, baru kemudian kita ulik bareng-bareng. Dimulai dari bottom of the deck-nya kita tebar. Ada 7 hati, kemudian clue-nya ada 20 ya. Kita tebar untuk perasaan dia, energi dari perasaan dia. Ada Ace of Cup, ada Two of Pentacle,
ada Four of Swords, dan ada Nine of Wands ya. Oke. Kemudian klarifikasinya kita mulai. Kita tebar. Di sini ada Death, ada King of Swords, ada The Magician, dan ada kebalik nih, Five of Pentacles. Apa ya? Kadang-kadang tuh nariknya ke sini tuh kebalik. Padahal tadi mungkin nggak kebalik. Oke ya, kita mulai dari bottom of the deck-nya. Mulai dari bottom of the deck-nya, di sini ada 7 hati. Kepribadian dari bottom of the deck ini adalah ya seseorang yang pemalu dan penolong ya. Kemudian kalian berdealing dengan fire sign Aries, Leo, Sagittarius, dan dengan water sign Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. 7 hati diartikan orang yang tidak setia atau orang yang tidak bisa diandalkan ya, diandalkan atau apa ya, seseorang yang suka ingkar janji gitu ya. Terus kemudian dari clue-nya kita lihat 20 ya, diartikan ramalan yang baik ya untuk melakukan perjalanan dan bertemu dengan teman-teman yang baru ya. Tetapi sesuatu akan mengkhawatirkanmu ya, dan seseorang yang akan menyulitkan perjalanan kamu dalam apapun itu, seperti hubungan atau seperti perjalanan menuju ke sesuatu tempat gitu, atau menuju ke pekerjaan yang lebih baik. Akan ada seseorang yang di sini akan ada seseorang yang menyulitkanmu gitu ya. Oke. Kita mulai untuk mengulik dari perasaan dia. Sebuah awal cinta atas nama Tuhan di sini ya, karena di sini ada simbol ketuhanan di sini ya, nih ya. Ya, awal dari cinta yang labil, yang labil. Saat ini dia lagi labil terhadap cinta ke kamu ya. Dia mengalami suatu relaksasi atau memerlukan suatu relaksasi untuk menenangkan diri dalam ketidakstabilan ini ya, karena ternyata dia merasa lelah sekali dalam hubungan ini. Walaupun dalam relaksasinya itu dia bertujuan untuk melakukan satu awal dan tujuan baru ya untuk kamu gitu ya, tujuan untuk kamu dalam suatu hubungan ini ya. Dia akan benar-benar bertanggung jawab atas semuanya ini gitu loh. Memang terjadi apa sih kalian berdua kok sampai dia putus asa seperti ini? Masih sampai lelah sekali tuh. Kalian sering ribut ya. Kalian sering ribut. Di sini akan ada penegasan atau penegasan semacam tanggung jawab gitu untuk memperbaharui cinta ini gitu loh. Kalian udah putus ya, atau kalian dalam masalah nih, baik yang lagi PDKT, lagi pacaran, lagi tunangan, apapun itu bentuknya, lagi sudah pasangan suami istri gitu, ada masalah kalian ya, mengalami kesulitan. Di sini ada suatu kesulitan dalam hubungan ini ya, makanya dia merasa lelah dan merasa putus asa untuk hubungan ini. Dia ingin sekali mengawali cinta kembali bersama kamu kalau yang sudah putus ya. Kalau lagi jeda gitu ya, dia ingin memulai cinta yang baru, karena di sini baru timbul cinta yang baru. Kemudian setelah terjadi sesuatu, mungkin kalian jeda ya, kalian putus atau kalian memang miskomunikasi atau bertengkar yang hebat, di sini dia saat ini udah mulai ingin
membuka atau mengawali cinta baru atas nama Tuhan ya, di sini akan bertujuan untuk mempertanggungjawabkan setelah selama ini dia merasa tidak pernah memberikan kamu kepastian gitu ya. Dia tidak pernah memberikan kepastian, dia mulai berpikir untuk melakukan tanggung jawab tentang hubungan ini ya. Dia ingin lagi mengulangi, mengawali, memperbaiki hubungan ini ya, buat yang jeda, yang putus, yang miskomunikasi, yang LDR-an, yang kemarin ngeblok itu ya, mulai di reading ini dia akan membuka lagi blognya, yang diblok, yang lagi jeda, mungkin dia akan menghubungi kamu ya, menghubungi kamu kembali karena dia udah mulai berpikir dan udah terhenti dari labilnya untuk melakukan suatu ketegasan di sini dalam hubungan. Dan dia dalam penenangan diri itu dia merasa mendapatkan suatu kekuatan ya. Setelah selama ini dia merasa letih sekali, putus asa karena adanya banyak kesulitan dalam hubungan ini. Dia mulai di reading saat ini akan ada perbaikan. Ya, yang di blog akan dibuka. Sepertinya seperti itu. Menurut penglihatan Mendes akan dibuka blognya. Akan menghubungi kalian kembali. Dan dia ingin mengulang hubungan kalian tapi dengan lebih baik, karena dia baru nyadari kalau dia itu cinta sama kamu, dia itu membutuhkan kamu gitu ya. Dulu awal-awal dia ngerasa lelah sekali berhubungan dengan kalian itu, seperti apaan sih gitu, tapi ternyata setelah yang kalian lakukan berdua, saling introspeksi diri, nah dia mengerti bahwa dia sebetulnya membutuhkan kamu di sini. Jadi haruskah kamu bertahan dengan hubunganmu? Kalau bisa bertahan, tunggu perubahannya ya. Dia akan menghubungin kamu lagi. Kalau yang tidak menghubungi, yang ngeblok akan dibuka, yang putus akan namanya apa? Ya nanti akan dapat chat kalian. Dia akan mempertanyakan kabar kamu udah jalan sama siapa, udah dapat penggantinya belum. Di situ begitu. Menurut penglihatan Mendes ya, dimulai dari bacaan readingan saat ini, seterusnya ya sampai maksimal akhir September ya. Oke. Sekarang Mendes akan buka blackboardnya Mendes yang berisi pesan buat kalian. Nanti seandainya kalian di WA atau dibuka blognya, atau kalian yang udah putus dipertanyakan tentang hubungan kalian, apa yang harus kalian jawab? Di sini pesannya ada. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4. Yang mau personal reading silahkan personal reading ya. Gondes Mendes siap. Nomor teleponnya sama. Nanti aku biasanya dilampirkan oleh Mendes di videonya ya. Jadi silakan kalau mau personal reading, ada masalah atau pengen chat, pengen solusi, atau pengen kita mari bareng-bareng kita cari solusinya kalau kalian punya masalah ya. Jangan sungkan-sungkan. Ya memang kadang-kadang Mendes mah kalau di WA nggak ngerespon, mungkin terlalu banyaknya yang itu jadi kalian belum kebaca gitu ya. Udah kadang-kadang kan udah kebaca tapi ya belum kerespon. Kalau kadang-kadang kan memikirkan apa yang aku jawab buat sahabatku ini, aku jawab apa gitu kan. Kadang-kadang kita harus pilih kata-kata yang lebih bagus dari pertanyaan kalian kan. Tapi ada yang kadang-kadang nggak kerespon, itu bukan karena ini. Respon ada, cuman kadang-kadang waktunya keburu habis dan kamu bisa ngulang-ulang lagi. Des, aku kemarin tanya kok nggak dijawab. Boleh marah-marah sama aku, Des. Des selalu senang dimarah-marahin, ya kan. Karena berarti kan kalian peduli sama Des. Terus kalau ada video Mendes yang memang kurang sesuai, misalkan suaranya kresek-kresek, berisik, atau musiknya kekencangan, komplain dong, biar aku bisa merubah atau memperbaikinya. Harapan untuk bahagia, ya kan? Iya, dia ini juga punya harapan untuk bahagia, seperti juga halnya pesan buat kamu ini, ya saran buat kamu, harapan untuk bahagia itu ada, karena dia sekarang udah menyadari bahwa dia itu sebetulnya mencintai kamu. Kemarin kan agak cuek, suka bentar-bentar ngeblok, off on gitu ya kan. Ternyata dia ngerti sekarang, baru sadar kalau dia ini cinta gitu. Ini bisa vice versa loh. Bisa kamu yang suka on off, kamu suka ngeblok gitu ya. Kamu mulai sadar nanti di sini. Kalian berjodoh karena kalian berjodoh.
Kemudian aku buka lagi komitmen ya. Atau kamu kalau udah punya yang lain ya udahlah mengikhlaskan karena kamu udah putus, ada yang udah putus gitu. Terus dia datang ke kamu kembali ya setelah membaca ini kan kamu berarti pacar aku, mantan aku maka kembali ke aku gitu. Nah, kalau kamu memang sudah nggak mau karena kamu udah ada yang lain ya jangan diputusin yang baru, biarin ikhlasin aja. Ikhlasin saja. Ya kan? Kamu tidak boleh mempermainkan hubungan ya, udah punya yang baru karena si dia ini ajak balikan kamu terus tinggalin dia. Ini kenapa dari tadi file 1 angka 10 juga keluar terus. Ini ada apa di angka 10 ya, mungkin tanggal lahir kalian. Dan yang terakhir ada pesannya buat kamu, saran, bukan pesan, saran. Merah, kalian suka warna merah mungkin sesuai dengan bunganya ya, merah. Ya, ini warna merah mungkin warna favorit kalian. Warna yang penuh kenangan mungkin. Ya. Sekarang Mendes akan buka untuk full colornya Mendes ya. Dimana isinya adalah saran-saran dari alam semesta untuk kalian yang sengaja Mendes bikin untuk memperkuat saran kalian. Jadi memerlukan juga saran alam semesta. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Satu lagi ya. Maaf kalau agak berisik ya. Rumah Gondes itu kan deket jalan, deket gang gitu. Nah, kalau jam-jam segini itu ibu-ibu pada ngumpul, tapi Mendes nggak ngumpul, Mendes reading aja. Oke, kita buka ya pesannya. Alam semesta. Jatuh cinta. Ya, ada cinta di sini. Dia sangat mencintai mungkin. Baru sadar dia kalau ternyata jatuh cinta setelah kamu atau setelah berpisah baru nyadar kamu udah ada gantinya, dia baru nyadar. Atau kamu belajar ikhlas. Kalau kamu sudah punya yang lain, walaupun dia nanti mengatakan cinta sama kamu, ya minta maaf aja gitu. Udah ada yang lain, bukannya nggak sayang, tapi ya nggak mungkin kan kamu ninggalin yang baru kan, gitu ya. Oke ya. Oke, sekarang aku tambahin pesan alam semesta dari Angel Oracle Card khusus pesan alam semesta buat kalian aja ya. Oke, aku ambil satu saja, aku shuffle dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikan saran alam semesta buat yang pilih file nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Reward yourself. Oke, kita artikan aja langsung ya. Reward yourself. Ya, hadiah untuk kamu. Ya. Jadi begini. Akhir-akhir ini ya, kamu telah memberikan banyak untuk dirimu sendiri. Ya, dan memang begitu waktu untuk kamu terima ya. Luangkan waktu untuk memberikan penghargaan kepada dirimu sendiri dengan cara yang berarti ya. Keseimbangan memberi dan menerima itu penting untuk menjaga energi kamu ya, dan suasana hati untuk motivasi ya pada tingkat tinggi secara konsisten. Jadi kamu juga harus memberikan hadiah terhadap diri kamu sendiri atau diartikan sebagai membahagiakan diri kamu sendiri karena kamu juga butuh untuk bahagia, apalagi untuk setelah kemarin jeda, setelah kemarin kamu mengalami suatu peristiwa yang mungkin ya kamu merasa shock. Buat saatnya kalian untuk membahagiakan diri kamu sendiri ya di sini kan untuk kesehatan kamu sendiri, untuk kenyamanan kamu sendiri, kamu juga butuh bahagia untuk diri kamu sendiri ya. Mungkin selama ini kamu sudah mengalah untuk hubungan ini ya, pada saatnya kamu harus benar-benar membahagiakan dirimu sendiri untuk
kesehatan kamu sendiri ya. Dan kamu layak menerima kalau memang pantas kamu terima di sini ya. Tapi kalau tidak pantas ya udah nggak apa-apa. Ya, kalau memang hubungan ini harus selesai gitu, harus berhenti ya udah nggak apa-apa. Tapi berikan alasan yang tepat untuk dia, karena memang kamu juga berhak untuk menerima kebahagiaan itu untuk diri kamu sendiri gitu. Tidak harus mengikuti kehendak dia atau kamu diajak balikan padahal kemarin udah mungkin sangat terluka ya kalian ya. Dia tiba-tiba di off, dia tiba-tiba di block gitu kan. Kamu benar-benar di situ mengalami suatu peristiwa dan memang waktu saatnya ini setelah readingan ini kamu boleh membahagiakan dirimu, boleh mengerti apa yang dia maksud. Kalau kamu terima ya terima, kalau tidak ya tidak. Yang penting hati kamu tuh bahagia ya. Yang penting hati kamu tuh merasa tenang dan bahagia. Maksudnya alam semesta, angel, oracle card seperti itu. Gitu ya. Oke, terima kasih buat yang pilih file nomor 2. Jangan lupa subscribe-nya ya kalau lagi menemukan channel Goddess Mendes Tarot. Kalau yang sudah stay selalu ya terima kasih sekali. Kalian sahabat aku banget. Oke. Ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ada semuanya kesalahan adalah milik Mendes Goddess Tarot tentang hati dan jiwa ya. Dimana aku hanyalah sebagai seorang manusia yang dengan kartu tarot ini memberikan suatu gambaran saja ya. Kita tidak boleh mendahului kehendaknya. Oke, seperti itu pesan dari pilihan file nomor 2. Semoga bisa menjadikan pencerahan ya. Untuk keputusan terserah kalian, tapi ini akan datang lagi ke kamu dalam keadaan yang sudah berubah menjadi lebih baik. Ini sifatnya dia udah menyadari kalau dia kemarin itu ternyata cinta sama kamu gitu loh. Ternyata sayang sama kamu. Yang dia lakukan itu adalah semacam kesalahan menurut dia gitu. Karena dia sadar ternyata berpisah dengan kamu tidak enak gitu, dan dia akan kembali menghubungi kamu dimulai dari readingan ini sampai akhir bulan September ya. Keputusan terserah kalian mau dilanjut atau tidak, bertahan atau tidak ya. Yang penting seperti ini pesannya kartu file nomor 2 ya. Oke, semoga kalian selalu dirahmati Allah, selalu dilindungi Allah, selalu disertai Allah dalam keadaan yang bahagia, yang sukses ya. Dan jangan pernah mengeluh. Jadikanlah semua yang terjadi itu sebagai pembelajaran untuk menjadikan kamu seorang yang punya pribadi kuat ya. Oke? Selalu berdoa, jangan pernah lupa berdoa. Selalu bersyukur, jangan pernah lupa bersyukur, karena bersyukur ada wujud dari kita, keyakinan kita dan kepercayaan kita kepada kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam damai, salam sejahtera, penuh kasih dari Mendes Goddess Tarot tentang hati dan jiwa. Bye. God bless you. Halo, masih di channel Goddess Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kembali kita lanjutkan untuk mereading file nomor 3 yang diwakili oleh bunga warna kuning. Oke, kita tebar ya, kemudian nanti kita ulik bersama-sama. Haruskah kamu bertahan dalam hubunganmu dengan dia? Oke, kita mulai. Di sini ada bottom of the deck-nya 5 keriting atau 5 of club. Kemudian ada clue-nya ada 5-1 ya. Oke. Kita mulai tebar kartunya ya di sini. Dimulai dari ada 9 of cup. Ini perasaan si dia ya, mewakili perasaan si dia. Kemudian ada 9 atau 9 of swords ya. Ada 3 pentakel atau 3 koin ya. Oke, atau 3 of pentacle. Mendes ngarang, iya bener kok, cuman campur-campur aja bahasanya. Ada 7 of cup. Oke. Kemudian klarifikasinya ya. Next of swords. Kemudian ada 2 of swords, ada 9 of pentacle dan 6 of cup. Terjadi tadi ya, ada suara musik. Biar gak kalian terganggu karena musiknya kan terlalu kenceng gitu ya, jadi ya udahlah aku jeda dulu aja ya, kan sahabat aku pada ngerti. Dijeda dulu.
Oke, kita mulai dari bottom of the deck ya. Kita mulai dari sini. Di sini ada 5 keriting. 5 keriting diartikan sebagai pribadi yang intuitif, ceria, naluriah dan ramah ya. 5 keriting sendiri diartikan sebagai atau bermakna sebagai bantuan dari seorang teman atau pasangan ya, atau teman baru dan pernikahan yang berhasil. Kalian berdealing dengan elemen api, Aries, Leo, dan Sagittarius, dan elemen air, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke. Sekarang kita mulai mengulik untuk clue-nya. Apa sih clue-nya ya? 51 ya, kisah cinta atau pertemuan yang menarik dengan teman baru. Akhir yang tidak bahagia dalam hubungan cinta. Ya, ini akhir yang tidak bahagia dalam hubungan cinta. Oke. Kita mulai dari tebaran-tebaran kartu di sini ya. Haruskah kamu bertahan dengan hubunganmu dengan si dia gitu ya. Oke. Cinta yang bahagia di sini terlihat ada 9 cup ya. Dia gelisah. Ini perasaan dia, bisa vice versa ya. Ini bisa perasaan kamu atau perasaan dia. Cinta yang sangat membahagiakan, tetapi dia tidak bisa tidur, gelisah yang berkepanjangan karena terbukti ada pilihan lain di hati kamu gitu. Atau mungkin ini bisa yang lain ya. Ya maksudnya vice versa gitu. Atau begini, ada kebahagiaan yang sangat besar di sini ya, sehingga dia tidak bisa tidur. Pada kesempatan ini kan terbukti dia itu mempunyai pilihan lain gitu, mempunyai pilihan. Jadi yang punya pilihan itu dia, atau bisa vice versa kamu gitu ya. Ini energi kamu ya, berarti kamu yang punya pilihan cinta lain gitu ya. Tapi di sini ada klarifikasinya, ada Knight of Swords. Knight of Swords itu diartikan sebagai suatu keberanian ya, keberanian dalam menimbang-nimbang rasa ya, berbagi kasih untuk kebahagiaan. Awalnya dia cinta itu begitu bahagia dan dia sangat dengan berani sehingga tidak bisa tidur dan menimbang-nimbang rasa, tetapi terbukti ada salah satu di antara berbagi cinta itu memperbanyak pilihan atau ada pilihan yang lain. Yang ini sangat membuat dia atau kamu bahagia. Jadi dia tidak bisa tidur dikarenakan seperti itu. Ya. Tapi di sini ada lagi. Walaupun dia banyak pilihan atau kamu, hati tetap terfokus pada kamu, karena di sini yang dia pandang hanya satu. Walaupun arah badannya melengkung ke sono, melengkung ke sini, tapi dia hanya memandang ke kamu saja. Ya. Ini kamu, ini pilihan yang lain, dan ini adalah si dia yang banyak pilihan. Ini kalau ini energi dia ya, ini bisa vice versa. Kalau ini adalah energi kamu banyak pilihan, tapi kamu tetap fokus pada satu orang, ini yaitu si dia, ya. Atau memang dia gitu, ya. Karena kamu bertanya di sini, haruskah kamu bertahan untuk hubunganmu ini gitu, ya. Dia dengan berani mempertimbangkan hubungan ini untuk berbagi kasih demi kebahagiaan. Dia akan dengan beraninya berbagi kasih di sini dan akan membuktikan bahwa dia memang benar-benar cinta sama kamu. Pandangannya hanya pada kamu dan dia ingin bahagia dengan kamu, karena di sini tidak akan melepaskan satu burung. Ini adalah cinta yang dia punya adalah cuma satu, yaitu kamu saja. Tidak ada yang lain. Ya. Kenapa dia tidak bisa tidur? Ya ini karena dia terfikirkan kamu ada pilihan banyak, atau dia berpikir untuk bagaimana sih cara membahagiakan kamu sehingga kamu tidak lari ke yang lain, karena dia merasa bahagia sekali bersama kamu. Ya. Walaupun dia tidak bisa tidur karena dia banyak mempertimbangkan. Dan dia bukan membuktikan cinta kasih ke kamu itu, bahwa cintanya itu hanya ke kamu saja dan akan ingin bahagia bersama kamu gitu. Jadi haruskah kamu bertahan dengan hubunganmu ini ya? Kalau belum putus ngapain gak disambung? Dia toh baik kok. Cuman kamu aja yang gak tahu kebaikan dia. Karena sejatinya tuh pria itu punya cara tersendiri untuk
memperlakukan cintanya gitu, memperlakukan pasangannya tuh bagaimana cara menyampaikan cintanya tuh berbeda-beda. Setiap lelaki itu berbeda-beda, setiap maskulin tuh berbeda-beda. Tidak seperti kadang-kadang tidak yang seperti kita harapkan ya, dia cuek sama kita, dia nggak peduli sama kita, seolah-olah dia tuh nggak butuh kita. Padahal ya, kalau seseorang yang memang benar-benar butuh sama kita itu justru nggak banyak menampakkan janji-janji manis gitu, I love you, nggak bakal. Kalau orang yang benar-benar cinta itu dia akan membuktikan dengan cuek lah tapi dia tuh menilai kita gitu loh, sebagai wanita tuh kita dinilai sama si lelaki itu atau maskulin itu atau feminim seperti kita ini tidak mengerti cara mereka mencintai kita tuh, nggak ngerti. Yang kita tahu ya, dia kadang-kadang sayang, kadang-kadang nyebelin, kadang-kadang dia benar-benar bikin kita mabuk kebayan, tapi kadang-kadang dia menghilang gitu aja. Kadang-kadang dia balas chat kita, kadang-kadang lama sampai 3 hari nggak balas chat kita. Ya itu sebetulnya buat ujian aja. Biar kita rindunya menggebu-gebu atau amarah kita yang menggebu-gebu gitu menurut dia. Ada banyak macam maskulin yang mencurahkan rasa cintanya kepada pasangannya itu banyak cara ya. Banyak cara mereka menyampaikan. Ada yang cuek seperti nggak peduli sama kita. Ya, tapi begitu kita minta apa, kita ngomong aja, aku pengen ini, langsung datang diberikan. Tapi ada juga yang cowok memang benar-benar pelit, tapi dia cinta sama kita karena dia ngetes sama kita itu materialistis nggak sih cewek ini gitu. Dia berpikir seperti itu. Kadang-kadang kita kayak berkorban yang banyak sekali, tapi dia nggak peduli sama kita. Tetapi sebenarnya dia cinta. Setelah kita meninggalkan dia beberapa hari aja, dia kan call kita, kebingungan dia itu, menjerit-jerit, kenapa nggak ada kabar, kenapa di chat nggak direspon. Itulah maskulin. Banyak cara berbagi cinta untuk pasangannya tuh. Mencintai pasangannya itu maskulin itu banyak cara, nggak seperti kita ya yang minta diperhatikan saja, minta dihubungin tiap hari. Kalau kita chat harus dibalas, kalau nggak dibalas kita marah-marah. Itu kita banget itu yang nggak. Dia cuek, dikiranya dia nggak peduli sama kita, padahal kita nggak tahu perasaan dia. Mulai sekarang ya, mulai readingan Gondes ini ya, kalian mengerti banyak maskulin itu banyak cara untuk mencintai pasangannya. Jadi kalau misalkan kalian mendapatkan salah satu seperti yang Mendes sebutkan tadi, coba kalian bertahan dulu, benar apa enggak kata Mendes. Kalau enggak benar ya kamu tinggalkan boleh ya, tapi nggak bisa loh kalian meninggalkan orang yang kamu cintai hanya karena kesalahan sedikit. Orang feminim itu banyak kan pemaaf ya, walaupun udah disakitin, walaupun udah dicuekin, karena kita tuh ada rasa sayang gitu. Karena kalau kita sebagai feminim itu bicara tentang perasaan, rasa cinta kita ke dia gitu begitu dalam. Jadi walaupun udah dicuekin, walaupun nggak dipeduliin, nggak bisa ngelupain gitu aja ya kan. Beda sama maskulin, dia cuek tapi dia itu peduli sebetulnya. Begitu kita tinggalin langsung bingung, dia tanya-tanya, kemana kamu, kabarnya nggak ada, aku kan kangen, dihubungin nggak bisa, ditelepon nggak mau diangkat, di chat nggak ngerespon gitu ya kan. Seperti itulah ya. Sekarang kalau haruskah kamu bertahan dengan hubungan dengan si dia, terserah kalian. Ini dia cintanya memang sebenarnya seperti ini, buat kamu bukan buat yang lain. Ini pilihan cinta banyak di mata kamu ya, di pandangan kamu dia itu pilihan cinta banyak. Tapi dia tapi dia tetap memperhatikan satu. Karena di sini ternyata klarifikasinya atau kenyataan dari klarifikasinya itu dia hanya mencintai satu orang. Ya kan? Gitu. Dan dia akan melakukan suatu pembuktian di sini. Pembuktian bahwa dia hanya mencintai kamu karena dia hanya berbagi cinta buat kamu. Dia kadang-kadang memikirkan hubungan ini sampai nggak bisa tidur. Dia mempertimbangkan. Dia begitu mendapat kebahagiaan bersama kamu. Ya, haruskah kamu bertahan dengan hubunganmu dengan dia? Kalau menurut Mendes, tunggu dulu sampai benar-benar kamu mendapatkan bukti kalau kamu harus tidak bertahan gitu. Kalau masih cuman
sedikit atau informasi atau kata orang atau kamu yang rasakan itu masih 50-50 itu 50% kamu nggak percaya, 50% kamu percaya, 50% kamu nggak cinta, tapi 50% kamu masih mengharapkan, ya udah tunggu dulu, bertahan dulu. Takutnya nanti kamu menyesali kemudian begitu kamu udah putus ternyata kamu nggak bisa ngelupain dia. Ya, ini namanya apa ya? Kalau ini bukan toksik, bukan toksik, bukan. Memang kalau menurut Mendes, yaitu maskulin itu punya cara tersendiri untuk menyampaikan perasaan kepada pasangannya. Ada yang langsung tunjukin I love you. Justru kalau kalian ada seseorang yang baru kenal langsung bilang I love you gitu, itu perlu dipikirkan berkali-kali itu. Jadi kita melangkah 10 kali berpikir, melangkah 1 kali berpikir 10 kali kalau menemukan seorang cowok yang tiba-tiba baru kenal di medsos atau di mana lo I love you, bagaimana kamu, aku nggak bisa hidup dengan kamu, itu perlu dicurigai. Perlu dicurigai, jangan-jangan dia gombal, nanti kita udah baper beneran, kita udah main hati beneran, dia ninggalin kita, ya kan? Oke. Itu saran dari Mendes Kondes. Sekarang aku shuffle ya ini untuk saran buat yang menonton file nomor 3, yang pilih file nomor 3. Udah pada rontok semua. 1 2 3. Satu lagi. Oke ya, kita ada lagi bonus. Saran buat file nomor 3. Agak susah nih ya. Oke. Kamu harus lebih bersabar, ya kan? Apa kata aku? Benar kan? Kemudian bersabar untuk melihat kenyataannya gitu loh. Kalian tuh love with love, sama-sama mencintai. Cuman karena masalah kalian suka dicuekin mungkin. Ya, kalian mengerti kalau feminin itu bicara dengan perasaan, kalau maskulin itu mencintai seseorang itu dengan logika, bicara dengan logika, dengan kenyataan. Kalian itu sepasang sandal, nggak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan sebelah itu namanya selen. Kalau udah selen tuh dipandang juga udah nggak enak, dilihatnya juga nggak enak, namanya juga selen, ya kan? Oke. Jalan yang lurus untuk cinta. Coba deh ikutin kata Mendes, bertahan dulu, cari kebenarannya. Ya, setia menunggu jodoh yang datang, ya kan? Banyak banget pesan buat kamu di sini. Jangan terburu-buru. Allah selalu menyertaimu. Ya, amin. Oke, ikutin kata Mendes atau kalian akan mengambil kesimpulan tersendiri. Ya, yang seperti itu yang Mendes sampaikan ya sarannya. Sekarang aku mau ambil full color on the punya Mendes untuk pesan alam semesta buat kalian. Agak serek. Kebanyakan makan kacang rebus. Masak kacang rebus tapi serek. Serek. Susah buat ngomong. Oke ya, kita sabar. Sorry ya karena ada batuk-batuk ya, serak banget tahu. Udah minum sebentar jeda minum tapi tetap aja batuk. Aku ambil yang nongol-nongol aja ya. Oke. Aku buka ya. Pesan buat yang pilih file nomor 3. Ada nggak sih? Ada ya. Apa ya pesannya ya buat kalian? Serak. Tersenyumlah, oke? Ya, tetap tersenyum. Semoga kalian bisa bertahan untuk melihat ke depan sebentar, menunggu, lebih sabar ya. Nah, kan kosong, cuman tersenyumlah aja. Oke, sekarang aku tambahin untuk pesan alam semesta. Aku ambil dari Angel Oracle Cards di sini buat kalian ya, agar lebih kuat keyakinan kalian untuk bertahan atau meninggalkan hubungan ini ya. Oke, pesan dari alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke. Oh, ada 2 sayang. Ada assertiveness dan weddings. Tadi di sini ada pernikahan ya. Sepertinya kalian akan menikah deh. Amin. Assertiveness yaitu langsung diartikan aja ya, biar kalian juga mempersingkat waktu ya. Artinya adalah suatu ketegasan ya. Situasi ini bisa disembuhkan dengan lembut dan dengan cinta ya. Seperti yang kamu minta ya. Namun masih ada juga kebutuhan akan kekuatan dan kejujuran kamu dengan orang lain yang terlihat. Kami malaikat akan berdiri tepat di belakang kamu ya, saat kamu mengatakan kebenaran kamu ya, memberi kekuatan kamu dan membimbing kata-kata kamu ya. Di sini kamu diminta untuk tegas bahwa segala sesuatu itu situasi yang bisa disembuhkan dengan lembut ya. Kayak ini kan situasi kalian bimbang ya, kalian bimbang mau bertahan atau mau dilanjut. Nah ini bisa disembuhkan dengan kejujuran kamu ya, dengan ketegasan kamu ya, dan dengan cinta kamu ya, seperti yang kamu inginkan apa gitu loh. Kamu itu ingin bertahan atau ingin meninggalkan itu. Kalau ingin meninggalkan ya udah, nggak usah didengerin pesan alam semesta ini. Tetapi kalau kamu ingin bertahan ya, masih ada namanya kesempatan atau kebutuhan kamu untuk bersama dia gitu ya. Dan dengan orang yang lain juga akan terlibat di sini nanti ya. Dan malaikat atau the angel ini akan berdiri membimbing kamu ya. Tepat di belakang kamu, akan membimbing kamu apa yang akan kamu lakukan untuk mendapatkan kebenaran-kebenaran ini. Kamu harus kemana melangkah gitu. Tetapi dalam catatan kamu harus berkata jujur kepada dia gitu. Misalkan kamu udahan, ya kamu katakan sejujurnya apa alasannya ya. Karena malaikat nanti akan membimbing kamu. Untuk yang kedua ada weddings. Weddings itu akan pernikahan. Weddings ya, kita artikan langsung aja ya, adalah penyatuan 2 jiwa yang disatukan dalam cinta, saling menghormati dan komitmen itu ya. Saling menandakan keinginan untuk memperoleh atau memperdalam cinta dari waktu ke waktu ya. Jadi ada hari pernikahan itu adalah bukti kalau kalian itu memang berkeyakinan pada kekuatan cinta ya, terus hidup dan ke dalam iman dan cinta itu yang tersayang gitu. Jadi kan tadi di sini juga ada suatu pernikahan di sini kan, atau suatu pernikahan yang berhasil. Jadi kamu harus menurut Mendes ya tapi Mendes gak memaksakan, ini hanya menyarankan. Dimulai dari readingan ini ya. Kamu boleh bertahan karena memang ini yang dikehendakin dari malaikat oracle card ini ya, angel oracle card juga dari di sini juga kan ada ya, dari sini juga ada. Kalau kalian itu memang sama-sama mencintai, sama-sama seperti sepasang sandal, dan Allah pun menyertai kamu di sini ya. Jadi kalau kalian mau bertahan ya bertahan demi kebaikan. Tetapi kalau kamu memang udah nggak mampu bertahan sama dia karena memang ini tidak resonan dengan kamu, ya silahkan gitu. Kalau menurut Mendes sih ya tunggu dulu, lebih sabar kan. Kamu harus lebih sabar untuk melihat sesuatu yang kebenarannya itu seperti apa. Kan Mendes sudah ceritakan panjang lebar kalau cowok atau maskulin itu mempunyai cara tersendiri untuk mencintai pasangannya gitu. Oke ya, semoga Vertika bisa paham apa yang Mendes sampaikan di sini, bahwa sejatinya kita ini harus mensyukuri segala apa kata cinta. Karena kalau kalian yakin dan kalian punya ketegasan sesuatu namanya cinta itu akan bersatu dengan indahnya, karena Allah pun akan menyertai kita semua dalam arti cinta yang sebenarnya gitu. Tetapi kalau kita memang meragukan untuk suatu cinta, ya memang tidak ada kepastian, di situ akan benar-benar terjadi tidak pasti gitu. Jadi semuanya ada di energi kalian sendiri. Kalau kalian menanamkan energi positif di perasaan kalian, di hati kalian, di pemikiran kalian, maka energi yang akan timbul dan nampak untuk menyampaikan perasaan kamu ke dia juga akan energi positif. Tetapi kalau kalian sifatnya overthinking, ya
seperti itulah cerminan dia ke kamu ya, karena kamu overthinking maka akan benar-benar jatuh pada dia. Perbuatan yang kalian curigakan itu akan terjadi pada dia. Itu seperti itu sebetulnya cinta ya. Jadi kalau kalian memang benar-benar memegang kata cinta yang dengan ketulusan hati, ini file nomor 3 benar-benar bisa akan menjadi kenyataan. Semoga ya. Jadi mulai dari readingan ini kalian coba untuk memahami apa maksud dari readingan ini, dan kemudian baru kalian ambil kesimpulan ya. Oke, terima kasih sekali. Semoga kalian selalu mendapat perlindungannya Allah, selalu mendapatkan ridhonya, dan selalu diberikan kesehatan, kesuksesan dalam hal apapun ya. Karena sandarkan harapan doa kamu kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sandaran terkuat adalah kepadanya, bukan kepada manusia. Manusia bisa mengecewakan, tapi kalau Allah tidak akan pernah mengecewakan, asalkan kita yakin dan benar-benar percaya. Karena apa? Cinta Allah kepada kita itu terbukti dan nyata. Oke, amin. Oke, file nomor 3 jangan lupa subscribe-nya ya. Tolong share ke sahabat semua ya, sahabat-sahabat kalian. Barangkali bisa channel Mendes Tarot di sini bisa menjadi pilihan kalian dan sahabat-sahabat kalian ya, dimana di sini syarat dengan solusi dan saran dan solusi ya. Yang mau personal reading silakan. Personal reading nomornya tetap nanti aku lampirkan juga di videonya ya, kalian bisa lihat di sana atau di deskripsinya. Oke ya, terima kasih. God bless you. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap positive thinking. Bye.